Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hari ini kita bertemu kembali untuk mengikuti ibadah Patuen. Untuk mengawali ibadah kali ini, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 355 ayat yang pertama dan yang kedua. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ibadah keluarga dalam rangka Pekan Persiapan Pekan Persembahan kedua di tahun 2020 ini, pada malam hari ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, dan Yesus Kristus selaku Kepala Gereja. Anugerah dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita semuanya. Amin.
Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 400 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Untuk mengawali pembacaan firman kali ini, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang penuh kasih, izinkanlah kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami semua, sehingga pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk manusia bagi kehidupan selanjutnya. Semoga firman atau ayat Alkitab yang akan dibacakan oleh salah satu hamba-Mu ini dapat menjadi petunjuk kemana kami akan melangkah selanjutnya. Semoga setiap ucapan perkataan dari-Mu yang akan dibacakan oleh salah seorang dari kami dapat menjadi penerang kehidupan kami yang masih gelap. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 240A ayat yang pertama. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, ibadah Patuen dalam rangka Pekan Persiapan, Pekan Persembahan kedua di tahun 2020 ini, dengan tema Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku.
dari Mazmur 23 ayat 1. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pada malam hari ini terambil dari kitab Hagai 1 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup orang harus bekerja. Banyak sekali macam-macam pekerjaan yang kita lakukan. Ada yang sebagai profesi sopir, profesi guru, profesi dokter, profesi peternak, profesi petani, atau juga bahkan lagi profesi-profesi yang lain. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan saat ini. Tetapi tidak semua yang dikerjakan orang itu berhasil atau tidak memenuhi target hasil yang diharapkan. Mengapa, Bapak Ibu? Mari kita simak di Hagai 1 ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Dalam ayat yang ke-6 ini sudah jelas dikatakan, segala sesuatu apa yang kita harapkan di situ satu persatu sudah dijelaskan. Selanjutnya kita lihat ayat yang ke-7. Tuhan meminta supaya memperhatikan keadaan diri kita. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-8, di situ Tuhan sudah sangat jelas berfirman. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Maksud dari firman ini
ayat yang ke-9 ini. Kita disuruh naik gunung dan membangun rumah. Rumah di sini huruf depannya R besar ya, kapital. Yang berarti rumah itu adalah rumah Tuhan adalah kita. Seperti Ibrani 3 ayat 6 menegaskan bahwa rumah Tuhan adalah kita. Jadi kita sepatutnya menyediakan diri untuk menjadi rumah Tuhan. Kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan dan siap menjadi rumahnya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Selanjutnya di ayat ke-9, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Di ayat ke-9 ini sudah jelas bahwa itu merupakan menunjukkan suatu kondisi orang. Bahwa kita sering mengharapkan sesuatu itu banyak, tetapi yang kita peroleh itu sedikit. Tuhan tidak berkenan sehingga orang membawa hasil ke rumah, Tuhan menghembuskannya. Oleh karena apa? Karena rumah Tuhan tetap terbengkalai. Karena orang sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kadang-kadang kita sering lupa bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan sering kita abaikan. Kita sering menjauh dari persekutuan, kita sering menjauh dari firman Tuhan. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Jarang beribadah, jarang membaca Alkitab, memuji, memuliakan nama Tuhan, karena kita tidak ada waktu untuk semuanya itu. Karena kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Oleh karena itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari uraian ini dapat digarisbawahi bahwa oleh karena kurang bersyukur, mengabaikan perlengkapan rohani dalam diri kita selaku rumah Tuhan, itu semua yang mengakibatkan ketidakberhasilan. Sekarang kita coba ambil sebuah ilustrasi, beberapa contoh. Saya ambil contoh biola. Biola di tangan kita paling berharga itu sekitar 400 ribuan saja. 400 ribu ya, sebuah biola. Tetapi kalau kita lihat biola itu di tangan Idris Sardi, seorang maestro, dalam memainkan biola bisa menghasilkan jutaan atau miliaran rupiah. Di sini kita bisa melihat bahwa sesuatu ditaruh di tangan siapa berada, itu ada hasil. Contoh lagi Bapak Ibu, tongkat. Tongkat kalau di tangan saya paling hanya bisa untuk pegangan kalau kita menjaga keamanan atau berjaga di kampung. Tetapi di tangan Nabi Musa bisa untuk memecah batu yang menjadi sumber mata air.
bisa merubah menjadi ular. Bahkan tongkat ini bisa membelah Laut Merah. Ilustrasi yang lain, misalkan seperti ketepil. Bapak Ibu Saudara tahu ketepil? Ya, itu sering kita dimainkan oleh anak-anak, ya. Ketepil mungkin di tangan saya itu paling hanya untuk bisa bermain-main, ya Bapak Ibu. Tetapi di tangan Daud, ketepil ini bisa membunuh raksasa Goliat. Ada lagi ilustrasi sebuah makanan misalkan ya. Kita bisa lihat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kalau untuk kita itu mungkin hanya cukup untuk sarapan saja ya Bapak Ibu. Tetapi di tangan Tuhan Yesus itu bisa mengenyangkan 5.000 orang. Itu sudah jelas sekali Bapak Ibu, Saudara. Bahwa segala sesuatu itu ditaruh di tangan siapa berada. Dari beberapa contoh ilustrasi dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila Allah dilupakan, segala macam pekerjaan itu tidak akan membuahkan hasil. Yang kedua, apabila kita mendengarkan Tuhan, menyediakan diri untuk lebih dekat kepada Tuhan, Allah dengan tegas berjanji, menjanjikan bahwa berkat-Nya akan dicurahkan pada kita. Yang ketiga, janganlah kita masing-masing sibuk dengan urusan kita sendiri, mengabaikan perlengkapan rohani kita yang mengakibatkan ketidakberhasilan dan rasa kurang bersyukur. Maka dari itu, marilah kita menghayati segala pekerjaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan penuh sukacita, supaya bisa mendatangkan ungkapan syukur senantiasa. Dalam momen persiapan pekan Hari Raya Persembahan yang kedua ini, menjadi momentum bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua di tahun 2020 ini, GKJW Kedung Kandang merupakan sarana kita mewujudkan rasa syukur dengan penuh sukacita. Berkat Allah telah nyata dalam hidup, seperti ungkapan firman Tuhan pada malam hari ini. Maka memberi persembahan dengan penuh syukur dan ketulusan itu menjadi bagian integral dalam hidup kita sebagai utusan Allah di dalam hidup. Sambut dan wujud nyatakan Hari Raya Persembahan dengan penuh sukacita. Bukan dengan beban, dengan gembira, bukan dengan bersungut-sungut atau berat hati. Meskipun kita tahu dalam keadaan seperti ini, di dalam masa pandemi seperti ini ya Bapak Ibu, janganlah menjadi beban bagi kita untuk mempersembahkan syukur. Janganlah keadaan ini menjadikan hambatan atau batu sandungan bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita hadapi semuanya itu dengan ucapan syukur dengan penuh sukacita. Apapun pekerjaan, apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, biarlah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita selalu. Jika kita hayati berkat-Nya,
kita hayati berkat Tuhan, maka sebenarnya apa yang kita haturkan itu tidaklah berarti dan tidak layak. Tetapi karena rahmat-Nya, maka ungkapan syukur kita itu menjadi layak dan diberkati oleh Tuhan. Semua yang ada pada diri kita itu akan habis lenyap. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memberi yang terbaik pada Allah, Sang Sumber Rahmat dan Berkat dalam hidup. Seperti tema kita pada pekan persembahan kedua ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat mengucap syukur dengan sukacita. Selamat mempersiapkan diri di dalam hari raya persembahan unduh-unduh. Mari kita berikan yang terbaik. Apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita berikan dengan tulus dan penuh sukacita sebagai wujud ungkapan syukur kepada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita ambil saat teduh kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, ajari kami ya Bapa untuk hidup senantiasa mengucap syukur dengan segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, melalui pekerjaan kami, melalui apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami di dalam rangka menyambut pekan persembahan Hari Raya Unduh-Unduh ini ya Tuhan. Ajari kami bisa memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan, sebagai wujud rasa ungkapan syukur kami. Mampukan kami ya Tuhan di dalam hidup kami untuk senantiasa lebih bisa mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, dasar firman Tuhan yang diambil adalah 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Baik, kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 302 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasakannya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber rahmat bagi kami. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Engkau Tuhan dan Allah kami yang penuh berkat. Engkau adalah sumber kasih kami ya Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, pelindungan-Mu kepada kami, saudara-saudara sekalian. Ya Tuhan Yesus, perkenankan pada saat ini
Kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dan kondisi negara kami saat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah pandemi yang melingkupi kami saat ini, biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkati rakyat kami Indonesia ini ya Tuhan. Di seluruh dunia juga Tuhan berkati. Biarlah kami bisa menghadapi semuanya ini ya Tuhan dengan tuntunan tangan Tuhan. Bebaskan, lepaskan kami ya Bapa dari segala sakit penyakit. Tuhan berikan senantiasa kami kesehatan, kekuatan, senantiasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan bangsa dan negara kami untuk menjadi lebih baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, khususnya di gereja kami, di GKJW Kedung Kandang. Berkati Bapak Pendeta, berkati para penatua dan diaken, berkati semuanya ya Bapa, pelayan-pelayan-Mu ini di dalam melayani Engkau. Biarlah Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah kami bisa semua sebagai pelayan-pelayan-Mu ini bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati seluruh program gereja kami. Apa yang sudah kami programkan, biarlah Tuhan berkati. Tuhan sendiri yang memberkatinya. Biarlah semuanya boleh berjalan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk warga gereja ya Tuhan, yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Baik itu sakit karena segala sesuatu yang tidak kami ketahui ya Tuhan. Apakah itu sakit di rumah sakit, ataupun dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan, Tuhan jagai. Kiranya Tuhan hadir, memberkati, menjamah, menyembuhkan saudara-saudara kami ini semua ya Bapa. Di tengah-tengah kelemahan tubuh, biarlah Tuhan sendiri yang hadir menguatkan, memberkati, dan memberikan pemulihan. Biarlah semuanya Tuhan sendiri ya Tuhan yang memberkati. Supaya saudara-saudara kami ini bisa kembali pulih, sembuh, dan bisa kembali bersekutu dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan sendiri yang nyatakan kuasa-Mu. Tuhan sanggup menjamah, mengangkat segala sakit penyakit yang kami derita. Karena Engkau adalah Tuhan segala-galanya, sumber kuasa segala-galanya. Engkau sanggup dan Engkau mampu ya Tuhan Yesus. Karena itu hanya kepada-Mu saja ya Tuhan kami mau mohon. Biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan dan memberi kesembuhan. Kami juga berdoa buat warga gereja yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan sendiri buka jalan, berikan pekerjaan yang terbaik menurut kehendak Engkau. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh, Tuhan sendiri yang berikan jalan, berikan jodoh yang terbaik, yang sepadan dan yang seiman. Bagi saudara-saudara kami yang di dalam pergumulannya ya Tuhan, apapun kondisinya saat ini, biarlah Tuhan sendiri yang hadir. Baik itu pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena keluarga, pergumulan karena permasalahan hidup, apapun itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, memberikan damai sejahtera, dan memberikan berkat yang terbaik bagi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat
persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan. Biarlah melalui persembahan ini bisa menjadikan sarana kelebaran kerajaan-Mu, khususnya di gereja kami, GKJW Kedung Kandang. Biarlah melalui persembahan ini ya Tuhan, Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam rumah tangga mereka. Biarlah berkat rezeki, berkat-berkat-Mu senantiasa tercurah bagi keluarga kami masing-masing ya Bapa. Ajari kami untuk bisa mempersembahkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, apa yang bisa kami punya ya Tuhan. Baik itu tenaga kami, waktu, talenta, apapun yang bisa kami berikan, ajari kami ya Tuhan, untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ya Bapa, segala doa dan permohonan kami seutuhnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sempurnanya telah Tuhan ajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kita telah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan menjadi dasar kehidupan bagi kita sehari-hari. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 356 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah hatinya. Kita seberarti pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Kita akan bersama kembali ke kehidupan kita masing-masing. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan menyertai kehidupan kita senantiasa. Mari kita menyatukan hati, memohon berkat dari Tuhan. Kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.